Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Mapen Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan jadi membahas tentang cara merawat pohon kopi sambungan baru agar bisa tumbuh subur dan tentunya cepat berbuah lebat ya teman-teman. Jadi nanti akan kita bahas kupas tuntas, yaitu tentang cara perawatan, cara pemeliharaannya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua, tentunya untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas pohon kopi di perkebunan kita. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video dari kami, yang sudah subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe. Jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru dari channel ini, dan tentunya membantu perkembangannya channel ini. Ya, langsung saja teman-teman. Ini kita sedang berada di kebun ya, kalau kita lihat pohon kopi cukup bagus ya ini. Jadi yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang cara pemeliharaannya pada kopi sambungan baru. Nah, ini contoh pohon kopi sambungan baru ya teman-teman. Ini jadi perawatan yang pertama yaitu setelah kita melakukan penyambungan, tentunya kita harus melihat pertunasannya yang tumbuh. Nah, ini kalau kita lihat ini ada tunas ranting, tunas cacing, dan juga tunas raja ya. Nanti yang akan kita sortasi yaitu tunas yang kita pelihara, itu tunas yang produktif teman-teman. Jadi kalau tunas cacing itu nanti akan kita buang ya teman. Jadi tunas-tunas yang kecil ini kalau lihat ini tunas ranting produksi, tapi di sana kita lihat ada tunas raja. Jadi yang akan kita pelihara yaitu tunas rajanya ya teman. Jadi akan kita maksimalkan untuk pembuahan. Sedangkan untuk tunas-tunas yang tidak berguna, tunas cacing, ini kita buang ya teman. Jadi kita sisakan, misalkan kita ini ada tunas raja, yaitu kita pelihara ini cukup 3 sampai 4 saja. Jadi 3 sampai 4 tunas yang tumbuh. Nah, ini contoh sambungan baru. Jadi tunas-tunas kecil kayak gini ini dibuang ya teman, karena ini tunas cacing. Nah, ini berhubung penyambungannya itu dengan ranting produksi, nah, maka ini kita pelihara sementara ini karena ini sudah perkembangannya sudah cukup bagus. Nanti kita gunakan untuk pembuahan. Nah, nanti untuk misalkan teman-teman ingin cepat menumbuhkan tunas rajanya, ini teman-teman bisa potong di sini. Ini tergantung keadaan. Kalau kita lihat ini sudah tumbuh 3 tunas, jadi kita pelihara dulu. Nah, nanti sambil ini melihat perkembangan atau pembuahan di tahun berikutnya. Nah, ini nanti kita sambil bentuk ya teman-teman. Nah, ini juga sudah tumbuh. Jadi ini penyambungan permajaan. Ini pohon kopi sudah tua, ini tumbuh tunas air, kita sambung remajakan kembali ya teman. Nah, selanjutnya untuk ini pemupukan ya teman. Jadi kalau kita baru saja menanam dan menyambung pohon kopi itu di usia 1 tahun atau kurang lebihnya segitu, jadi diusahakan untuk kebutuhan nutrisi dari pupuk itu diperhatikan, jadi difokuskan ya teman, untuk mempercepat pertumbuhan pohon itu sendiri. Dan tentunya misalkan setelah dilakukan penyambungan nanti cepat bisa mengeluarkan buahnya. Nah, pemupukan dilakukan 2 kali, di awal musim penghujan dan di akhir
hujan ya teman, itu minimal 2 kali pemupukan ya teman. Cara pemupukannya sendiri sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu misalkan menggunakan pupuk kimia, kita tabur di ini sekitar pangkal pohon, itu kurang lebih jarak 60-70 cm. Sedangkan untuk penggunaan pupuknya disesuaikan ya teman. Misalkan di awal penghujan itu kita banyakin unsur kanya, karena di awal penghujan biasanya bersamaan dengan pembuahan ya teman. Jadi misalkan awal penghujan itu kan pohon kopi baru bisa mengalami istilahnya sedikit kerusakan karena kurangnya pasokan air hujan. Untuk itu perlu dilakukan penyembuhan kembali, yaitu dengan unsur N yang lebih tinggi ya teman. Nah, nanti misalkan pertengahan penghujan itu unsur K-nya itu dilebihin karena untuk pembuahan. Dengan di akhir penghujan itu biasanya ini musim sekarang ini akhir penghujan dan keadaan buah kita lihat ini menua sebentar lagi. Untuk itu unsur K-nya itu dilebihi ya teman. Misalkan teman-teman menggunakan NPK pupuk majemuk, yaitu unsur K-nya itu bisa ditambah lagi ya teman, jadi dominan di unsur K-nya ya teman. Nah, selanjutnya perawatan selanjutnya yaitu pemangkasan. Itu pemangkasan, kalau yang tadi itu pemangkasan bentuk, ini pemangkasan perawatannya teman. Jadi pemangkasan perawatan itu diperhatikan ini misalkan tumbuh tunas-tunas cacing pada dahan ataupun ranting. Tunas cacing biasanya tumbuh di dumbulan kopi ya teman, jadi itu sangat mengganggu dan harus dibuang. Pemangkasan tunas air juga, ini tunas yang tumbuh di pohon kopi ini juga harus dibuang ya teman, ini mengganggu, tidak berguna. Ada cabang balik, ini tunas cacing itu harus dibuang ya teman, jadi sangat mengganggu. Nah, kalau kita lihat sangat ini buahnya sangat bagus ya teman. Ini terlebih juga faktor cuaca, kalau kita perhatikan di tahun kemarin ini tidak bagus ini, karena tahun kemarin ini untuk hujannya itu kan agak telat ya teman. Jadi untuk pembungaannya di fase pembungaan raya itu agak terlambat, jadinya banyak bunga yang gosong. Jadi beda dengan tahun ini hujan turun di lebih awal, jadi di pembungaan pertama ini bunga langsung menjadi ini bakal buah kopi ya teman. Jadi penting sekali untuk cuaca juga ya. Nah, perawatan selanjutnya itu untuk pembersihan rumput ataupun gulma juga harus diperhatikan. Misalkan kayak gini ya teman, nah, nanti ini akan kita bersihkan sebelum fase pemanenan ya teman. Tentunya untuk mempermudah dalam perawatan juga, nantinya akan mempermudah ketika kita memanen kopi. Jadi misalkan ada yang jatuh itu bisa langsung dipungut. Nah, ini contoh sambungan baru ya teman. Ini kayaknya akan tumbuh tunas saja, sudah kelihatan besar dan pipih. Jadi ini sudah akan tumbuh sirip. Nah, nanti kayak gitu akan jadi tunas raja. Jadi kita memaksimalkan produktivitas kopi itu kalau kita itu biasa memelihara tunas raja, karena dia lebih produktif teman-teman. Kita bandingkan dengan ini kita memelihara tunas ranting produksi biasa. Jadi produktivitasnya memang untuk tunas raja dia lebih bagus ya teman. Ini contoh perawatan pemangkasan, ini kita buang kayak gini ya teman, jadi dia mengganggu. Sedangkan untuk cabang yang terbalik tumpang tindih juga harus dibuang ya teman, karena dia akan mengganggu dan tidak berguna. Jadi akan cuma menambah kelembapan saja ya, nantinya akan mengganggu pembungaan, sehingga untuk produktivitas kopi akan menurun tentunya teman, karena bunga tidak menjadi bakal buah. Ini contoh tunas-tunas ini yang harus dibuang. Ini tunas cacing gitu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu teman-teman, tentang cara memaksimalkan
pohon kopi di sambungan muda agar cepat tumbuh subur dan tentunya cepat berbuah maksimal ya teman. Jadi langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, sehingga produktivitas dan kualitas kopi di perkebunan kita bisa lebih maksimal ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.